Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan berlimpah berkah kebahagiaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Ajeng Eka Julianti, Dinda Dwi Pertiwi, Dian Fitrianingsih, Atika Halia Farhana, dan Novasia Mufaridah akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai fenomena absorpsi mata kuliah praktikum kimia fisika yang diambil oleh Bapak Harjito. Yang pertama ada abstrak. Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui isotherm absorpsi asam asetat terhadap karbon aktif pada suatu larutan dengan cara titrasi. Mendapatkan hasil bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak zat yang akan terabsorpsi absorben. Dan kata kunci absorpsi dan arang aktif. Untuk pendahuluan membahas tentang absorpsi dengan peristiwa absorpsi. Absorpsi sendiri merupakan suatu proses penyerapan oleh padatan tertentu terhadap zat tertentu yang terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik antar atom atau molekul pada permukaan zat padat tanpa meresap ke dalam. Untuk peristiwa absorpsi adalah terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada permukaan zat padat. Kemudian dasar teori. Untuk dasar teori menjelaskan tentang absorpsi dan juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama yaitu sifat fisik dan kimia adsorben dan adsorbat. Yang kedua sifat fasa cair, pH dan suhu. Yang ketiga sifat fasa gas, suhu dan tekanan. Yang keempat konsentrasi adsorbat. Dan yang kelima waktu kontak adsorben dengan adsorbat. Absorpsi terbagi menjadi dua jenis yaitu absorpsi secara fisika dan absorpsi secara kimia. Untuk selanjutnya adalah metodologi percobaan. Metodologi percobaan data 1. Alat dan bahan. Pada percobaan data pertama, alat-alat yang digunakan adalah buret 50 mili, Erlenmeyer 205 mili, corong gelas, gelas ukur 25 mili, neraca analitik, pipet gondok 25 mili, dan kertas saring. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah larutan asam asetat 1N dan 0,5N, larutan natrium hidroksida standar 0,5N, indikator fenolftalin, dan karbon aktif. Prosedur kerja, langkah pertama adalah menyiapkan 10 buah Erlenmeyer 250 mili, kemudian mengisi 5 buah Erlenmeyer lain dengan larutan asam asetat 0,5N masing-masing 25 mili, lalu menimbang 2 gram karbon aktif sebanyak 10 kali. Selanjutnya memasukkan 2 gram karbon aktif ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan asam asetat, kemudian mengocok selama 1 menit, setelah itu membiarkan dalam selang waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, dan 75 menit. Terakhir menyaring dan mengukur volume filtrat masing-masing yang didapatkan, kemudian menitrasi dengan NaOH 0,5N. Untuk alat dan bahan serta prosedur kerja pada data 2 dan data 3 hampir sama seperti data pertama, maka selanjutnya akan dijelaskan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan data 1. Dari percobaan yang telah dilakukan, reaksi yang terjadi yaitu NaOH ditambah CH3COOH menjadi CH3COONA plus H2O. Setelah dititrasi diperoleh hasil untuk volume titrasi CH3COOH 1N dalam selang waktu 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, dan 50 menit yakni 14, 13,2, 13,1, 11,9, dan 13 mili. Sedangkan untuk CH3COOH 0,5N, 5,4, 5,3, 5,1, 4,7, dan 4,6 mili. Selanjutnya, untuk data yang kedua, berdasarkan hasil analisis, nilai tetapan K pada asam asetat itu diperoleh yaitu sebesar 4,992 dengan nilai tetapan N sebesar 9,329 dan kemiringan grafik sebesar 0,828. Hal ini mengakibatkan nilai tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena standarisasi tidak dilakukan pada larutan NaOH 1N terlebih dahulu, dan ketidaktelitian dalam pengenceran asam asetat yang menjadi konsentrasi mengakibatkan ketidaktepatan dalam menentukan konsentrasi asam asetatnya. Selanjutnya, pada percobaan ketiga, menggunakan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda sebagai adsorbat atau zat yang diserap, dan menggunakan arang aktif sebagai adsorbennya. Konsentrasi asam asetat yang digunakan adalah 1 normal, 0,8 normal, 0,6 normal, 0,4 normal, sedangkan arang
aktif yang digunakan sebanyak 0,5 gram pada masing-masing larutan asam asetat pada konsentrasi tersebut, sehingga didapatkan hasil seperti yang tertera di dalam tabel. Terdapat nilai X yang merupakan jumlah zat teradsorpsi oleh massa adsorben, kemudian nilai C yang merupakan konsentrasi zat dalam larutan. Variabel-variabel tersebut dimasukkan ke dalam persamaan Freundlich, yaitu log X per M sama dengan log K plus 1 per N log C, sehingga didapatkan slope atau kemiringan sebesar 0,3373 dan nilai interceptnya sebesar negatif 1,295. Kesimpulan, absorpsi adalah peristiwa penyerapan pada permukaan suhu zat dalam fungsi waktu di mana karbon aktif bertindak sebagai adsorben dan adsorbatnya adalah larutan asam asetat. Proses absorpsi dipengaruhi oleh macam adsorben, luar permukaan, temperatur, dan tekanan zat yang diabsorpsi. Semakin besar konsentrasi asam asetat yang digunakan, maka semakin besar pula jumlah zat yang dalam larutan asam asetat yang diserap. Semakin lama waktu yang diberikan agar larutan bereaksi dengan adsorbens, maka semakin banyak pula jumlah zat yang diserap. Terakhir, terdapat beberapa referensi daftar rujukan yang kelompok kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.